Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak, Ibu berjamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama senantiasa berucap-ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang, dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengarahkan jalan hidup kita ke arah jalan yang benar. Bapak sekalian, pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan akidah atau keyakinan kita sebagai seorang muslim terkait dengan adanya malaikat. Bapak sekalian, dulu pada saat kita masih belajar di madrasah atau di sekolah dasar dulu, kita diajari oleh ustadz-ustadzah kita tentang nama-nama dan tugas malaikat yang kita imani yang berjumlah 10 itu. Bapak sekalian, informasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan malaikat jumlahnya banyak sekali dan jumlahnya hanya Allah yang tahu. Dari segi bahasa saja, malak itu bentuk tunggal ya, malak itu bentuk tunggal, mufrad ya. Tapi nanti kalau menunjukkan banyak maka disebut dengan malaikah. Jadi nek siji iku malak, banyak sekali, wakeh banget malaikah. Jadi malaikah itu sendiri itu menunjukkan banyaknya jumlah makhluk yang disebut dengan malak. Nah, Bapak sekalian, malaikat itu merupakan makhluk yang mulia, makhluk yang taat menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan konsisten dengan tugasnya. Ora ono ceritane malaikat Malik rasan-rasan karo malaikat Ridwan. Malik gantian. Aku wis proto mblenger nang surga iku. Wis gantian, sekali-sekali aku kepengin run neraka. Wis surga saiki Malik. Iku jogon. Sementara aku tak jogo neraka. Atau kebalikannya. Iku ora mungkin ada gitu ya. Keyakinan seperti itu keyakinan yang menyimpang. Jadi kalau kemudian malaikat Malik ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka berikut isi-isinya, maka itu tugasnya, tupoksinya di situ. Malaikat pencabut nyawa, cabut nyawa tok tugas itu ya. Nah, jadi tidak ada kemudian malaikat luar biasa. Oke, iki aku ngaji di masjid kayak umur-umur. Kayak iki aku yang ngaji umur-umur ono ngaji
kopiahe kok glundung nang ngarepe ustaz ya kayak iki ya. Tak catet tak eling-eling sampai mati tak eling-eling. Nek ora lucu iku dudu Alfat. Alfat iku lucu-lucu. Ya. Ya, kita dilanjut ya, dilanjut. Nah, kita baca pelan-pelan ya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tersebut di dalam Al-Quran hingga 109 kali. Informasinya tadi Pak, jenengan pun percaya sampeyan titi malih jenengan waos Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai Anas. Ngene ana kalimat malaikah sampean garis bawahi. Malaikat garis bawahi sampai Anas. Itu sebanyak 109 kali disebut dalam Al-Quran seperti itu. Semua ahli tafsir memberikan penjelasan tentang mengapa Al-Quran itu harus mengulang-ulang kata, mengulang-ulang kalimat. Seperti gini Pak ya, yang sangat terkenal, yang sangat kita sering dengar, ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan diulang-ulang. Itu tidak kemudian percuma, itu ada maksudnya mengapa harus diulang-ulang. Nah, semua ahli tafsir menyebutkan jika ada kata kalimat yang terulang-ulang dalam Al-Quran, berarti itu kalimat, kata, nama mengandung pelajaran dan hikmah yang sangat banyak, yang sangat besar. Perlu diulang-ulang supaya orang beriman tidak mudah melupakan, gitu ya. Konsep keimanan dalam syariat Islam menyebutkan bahwa beriman kepada malaikat itu merupakan suatu kewajiban. Makanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita mengkufuri keberadaan malaikat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-136 disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, barang siapa yang menolak keberadaan Allah, kafir terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya orang itu sesat sejauh-jauh kesesatan. Nanti Pak, yang akan kita bahas ini harus kita yakini disebabkan informasi-informasi Al-Quran yang pasti dan informasi-informasi sunnah yang sahih. Nah, habis sekalian kita lanjutkan ya. Ada malaikat itu yang mempunyai tugas-tugas tertentu, bahkan dalam Al-Quran disebutkan ada malaikat itu yang diciptakan oleh Allah khusus memikul ars, ya, memikul ars. Ya Pak, sebenarnya ini ada gangguan. Jadi memikul ars. Ada pula malaikat itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya itu mendoakan umat Islam yang beriman kepada Allah. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang termasuk salah satu dari
golongan orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Ini penting supaya nanti kita punya harapan diampuni oleh Allah disebabkan doanya para malaikat. Dan malaikat itu Pak, karena diciptakan tugasnya untuk mendoakan umat Islam yang beriman, sudah barang tentu doanya itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, siapa nama malaikat tidak disebutkan. Masuk sing mikul ars itu siapa itu orang disebut nih. Nah, nanti kita mesti paham bahwa di dalam pencipta malaikat itu hanya Allah yang tahu jumlahnya dan berikut tugas-tugasnya. Hanya yang pelajaran madrasah atau ibtidak yang dulu kita diajarkan oleh ustadz-ustadz kita 10 nama malaikat berikut tugasnya itu merupakan hal yang sangat mendasar dalam kaidah dalam akidah Islam. Berikutnya Pak, siapa manusia yang berhak mendapatkan doa malaikat? Yang pertama adalah orang yang duduk menunggu datangnya waktu sholat. La yazalul abdu fi sholatim ma kana fihi musallah yantadirus sholah wa taqulul malaikah Allahumma firlahu Allahumma rahamhu. Sahih Muslim. Seorang hamba masih dihitung dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya untuk menunggu datangnya sholat berikutnya. Dan selama orang itu menunggu, malaikat itu berdoa terus. Ya, jadi malaikat yang diciptakan oleh Allah dengan tugas doa tadi berdoa terus. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia. Dia siapa? Dia yang duduk di masjid ini. Karena dia duduknya di situ menunggu datangnya waktu sholat. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Dia siapa? Dia yang duduk dalam masjid. Terus menawi sak menika jenengan pergi ke masjid taruhlah jam 4:04 jam 4:10 lah, jam 4:10 menit nang kono-kono sajan Pak. Uang perbuatan kabeh. Ini turun. Ya, turun adan. Nah, jenengan memberi jenengan ten griya sampun wudu, nggih. Sudah sholat syukrul wudhu, datanglah kita ke tempat ini, masuk masjid berdoa sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita duduk zikir doa menunggu datangnya sholat subuh. Selama dia duduk di situ menunggu datangnya waktu sholat, malaikat itu berdoa, Pak. Allahumma firlahu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatkan. Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang ini, rahmatilah orang ini, sampai datangnya waktu sholat. Makanya tugas takmir Pak, itu ya apa carane jamaah itu cepet-cepetan ke masjid menunggu datangnya waktu sholat. Jumatan itu masuk waktu zuhur itu masuk jam 11:28 menit sekarang ini ya. Jam 11:28 menit mulailah khotib naik. Tugas takmir yo apa carane jamaah iku jam 09.00 iku wis nang jero masjid kene. Nunggu datangnya waktu sholat Jumat. Jam 09.00 wis teko, yo apa carane? Lho, ngeten iki mboten keguyonan Pak Nyun sewu nggih. Jenengan ten Masjidil Haram
berangkat sholat nang Masjidil Haram jam 10 ora kedoman nggon, termasuk Masjid Nabawi. Wong padha ngerti isu-isuan pergi ke masjid, berlomba-lomba untuk berpagi-pagi menuju sidang Jumat, menunggu datangnya sholat. Itu bukan menunggu yang percuma, mendapatkan doa malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus untuk mendoakan umat Islam yang beriman yang menunggu datangnya waktu sholat. Nyuwun sewu ten mriki wonten kajian bakdo maghrib. Wonten para sahabat Pak Bu, nyuwun sewu nggih. Di dalam tarikh Islam itu para sahabat banyak sholat maghrib bersama Rasul, begitu bubar sholat tidak pulang karena antara maghrib dan isya itu dekat, dia menunggu datangnya waktu isya ya. Nah, membentuk beberapa halakoh kelompok-kelompok, ono sing diajari maca tulis ya, baca tulis, ono diajari tentang satu ayat, dua ayat sabda Rasul. Nah, jadi takmir kadang-kadang sekarang menggunakan waktu antara maghrib sama isya, jamaah menunggu datangnya sholat antara isya antara maghrib dan isya, supaya tidak banyak-banyak waktu terluang percuma hanya untuk duduk zikir, ditambah lagi dengan cara takdim ya. Dalam Sahih Muslim hadis yang ke 1061 menyebutkan seperti itu. Berikutnya Pak, siapa yang berhak mendapatkan doa malaikat? Yang dapat doa dari malaikat itu adalah mereka yang mengucapkan amin bersama imam pada saat sholat ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Di dalam Sunan Abu Daud dengan derajat hadis yang sahih disebutkan, idza ammanal imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila seorang imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ucapkanlah itu dhamir mukhatabnya kepada makmum. Jadi is imam berucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu imamnya itu Pak mengambil mari maca dhalim nafas entek, ambil tarik satu nafas kemudian berucap amin. Imam itu ya maca amin. Lah sapa wonge sing makmum sing amine bareng karo imam, bareng bacaane bersama malaikat, malaikat itu ngrungokno imam sing maca Al-Fatihah, malaikat juga berucap amin. Barang siapa yang berucap aminnya bersamaan dengan imam dan malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Syihab seorang sahabat juga menyatakan Rasulullah juga berucap amin. Zaman konklusikan mana? Disimpulkan nanti Pak ya, apa kira-kira terang-terang dari poin 1, poin 2, poin 3 sekarang. Orang yang mendapatkan doa malaikat itu siapa? Yang ketiga adalah mereka yang sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Malaikat akan menyaksikan, akan bersaksi bahwa seseorang itu melaksanakan sholat isya, sholat asar dan sholat subuh atau sholat fajar secara berjamaah. Nah ya, kita lihat itu. Sahih Bukhari.
Al malaikatu yata'aqabuna malaikah bil laili wal malaikah bin nahar. Para malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Sopo jenenge penjaga malaikat malam dan malaikat siang? Tidak disebutkan. Tapi ada. Ya. Makanya dari awal pembicaraan kita sudah singgung. Jumlah malaikat banyak sekali, walaupun tidak disebutkan nama per nama, ya kita hanya disebutkan, diajari oleh guru-guru kita yang 10 itu nama berikut tugas-tugasnya. Ternyata informasi hadis juga disebutkan, onok malaikat penjaga siang, onok malaikat penjaga malam, tanpa disebutkan siapa namanya. Penjaga siang dan penjaga malam ini silih berganti. Gampang-gampangan pemahaman koyok satpam, aplosan, ya, sip-sipan. Ono malaikat penjaga malam, ono malaikat penjaga siang. Lah pas sip-sipan itu ketemune waktu asar karo waktu fajar. Pas wong Islam podo sholat berjamaah. Kemudian malaikat-malaikat yang menjaga kalian naik untuk melaporkan kegiatan manusia pada saat asar dan saat subuh. Allah bertanya kepada malaikat, walaupun Allah sudah maha tahu, ini hanya untuk memberikan pemahaman untuk kita. Jadi gambar-gambar seperti itu. Apa takone Gusti Allah nang malaikat? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku wahai para malaikat? Malaikat jawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat. Kami datang juga dia dalam keadaan sholat. Luar biasa. Malaikat penjaga malam datang pas asar, ya, waktu sholat. Penjaga malam mau melaporkan kita pada saat kegiatan malam itu apa saja, ya. Pada saat tiba itu seperti itu. Pada saat malaikat penjaga siang datang, itu subuh pokoknya. Nah, waktu sholat subuh. Jadi malaikat-malaikat itu menjadi saksi nantinya. Sopo sing karipan, malaikat ngerti. Absen Wongnya absen, ya. Berikutnya Pak. Nah ini poin pertama, poin kedua, poin ketiga, hubungannya dengan sholat, ya kan? Jadi orang yang akan mendapatkan doa dari para malaikat adalah mereka yang senantiasa konsisten menegakkan sholat, menunggu sholat dalam masjid didoakan malaikat, berucap amin juga begitu, menunggu datangnya sholat mendapatkan doa. Pada saat sholat berjamaah pun akan mendapatkan persaksian dari malaikat. Jadi nomor sekawan. Nah, nomor sekawan ini penting Pak, sangat penting, dalam arti pentingnya kita untuk menghidupkan solidaritas, ya, solidaritas. Siapa yang mendapatkan doa para malaikat? Poin yang keempat menyebutkan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka itulah yang akan berhak mendapatkan doa malaikat. Ya Pak, kita buka lembaran sejarah lagi. Pada tanggal 25 Ramadan kemarin, sampeyan eling ngono apa iki? Tanggal selawe Ramadan wingi ono apa? Lali ya Pak ya. Lali. Tanggal 25 Ramadan kemarin, banyaknya umat Islam pergi ke masjid untuk iktikaf dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar. Ada Masjidil Aqsa dibom,
kudu eling, Pak. Kita tidak boleh melupakan hal-hal yang mencelakakan kita hingga nanti akan terjadi atau terulang kembali. Wong Islam itu ora entuk kejeglong nang lubang 2 kali di tempat yang iling-iling. Di tanggal selawi Ramadan kemarin, orang-orang kafir Israel ngebom Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Reaksi umat Islam dunia, termasuk yang ada di Indonesia, banyak kemudian berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Israel, yang ada di Palestina. Di antara doanya itu gini, Pak. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Jadikanlah negeri Palestina negeri yang aman, sehingga saudara-saudara kami beribadah kepadamu juga dengan aman. Lu tunggu kaya ngono iku mau, Pak. Malaikat itu yang doakan, Pak. Mudah-mudahan kamu yang ada di Indonesia juga aman. Mudah-mudahan negerimu negeri yang aman, sehingga kalian berdoa beribadah kepada Allah juga dengan aman. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya pada Sahih Muslim. Ya, dari Sahih Muslim. Dari Abu Darda, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal mala wala kabinisti." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan saudaranya sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan mendoakan pula. Apa doanya malaikat? Mudah-mudahan kebaikan juga bersama kamu. Demikian pula bagimu. Jadi malaikat juga mendoakan itu. Jenengan wedal wonten kanca lara. Wis corona iku, Pak, merusak tatanan. Instruksi Rasul menyebutkan nek ana kancamu lara sambangono, ditengok, dibesuk. Nek ana kancamu mati terno nang kuburan. Arang ana corona padha tiarap. Ora ana wong nontok, ora ana sing ngetren nang kuburan. Wah, iku mayite iso budal dhewe. Sangane ae gak iso budal. Coba. Nah, kalau seperti itu maka doakan saudara-saudara kita yang mungkin terpapar. Jika jenengan berdoa, contoh ya, ya Allah, paringono sembuh kanca kula ingkang bernami Fulan. Angkatlah penyakitnya dan mudah-mudahan dengan kesehatannya nanti dia bisa beribadah, meningkatkan kualitas ibadah kepada. Ngono ku malaikat itu yang mendoakan kita. Mudah-mudahan kamu juga sehat, mudah-mudahan kamu juga bisa meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Ini Sahih Muslim. Makanya wong Islam iku ora entuk, tidak diperkenankan pelit-pelit, kikir-kikir dalam mendoakan temannya. Ojo dadi wong sing medhit ndongakno kanca. Ya. Sebab nanti kita berdoa kebaikan untuk teman kita yang berjauhan, yang kita doakan tidak tahu, malaikat juga mendoakan kita. Pak, nyuwun sewu ya. Kalimat niki artine nek donga sing apik ku ndongakno kanca sing kanca niku ora ro. Sebab kalau kita mendoakan saudara kita dan saudara kita doakan di depan kita, iku biasa dongane ana pamrihe. Ya ora? Dadi akeh pamrihe.
Jadi teman kita di depan kita doakan ya, baik saya orang pamrih. Tapi juga memang ada doa-doa yang harus diucapkan di depan yang bersangkutan. Contohnya apa? Doa nikah. Nek ana kanca sing mari nikah, ya didoakan barokallahu laka wa baraka jama'a bainakum fi khair. Kan gitu di depan orang itu. Mudah-mudahan kamu dikumpulkan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kamu nikahnya ini barokah, dikumpulkan dan dalam keberkahan dan kebaikan pula. Ini doa untuk. Tapi yang lain-lain Pak, itu lebih baik didoakan dan orang yang bersangkutan tidak mengetahui kalau kita didoakan. Nomor. Nah sekarang sopo malaikat sing doakan niku wau ora disebut jenenge. Ya, walaupun mungkin diantara kita sudah paham, sudah ngerti, Pak. Kanan kiri kita ono malaikat Pak, ono Roki, ono Atid. Itu kan yang kita imani yang 10 tadi itu ya. Tapi siapa malaikat yang mendoakan kita pada saat kita mendoakan teman kita itu tidak disebutkan namanya. Tapi Sahih Muslim menyebutkan ada malaikat seperti itu. Nomor gangsal yang akan mendapatkan doa para malaikat adalah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini penting Pak nih ya, penting. Makanya benjing dipraktekaken. Ngeten Pak. Ono hadis Sahih Muslim nomor 1678. Ngeten. Mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada 2 malaikat itu yang turun. Terus kita ini bangun tidur itu langsung Pak, dua malaikat turun, turun mendampingi kita untuk mendoakan kita. Nah doa malaikat 2 ini Pak bertolak belakang, ya bertolak belakang. Apa doa malaikat di situ? Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Salah satu doa malaikat itu mengatakan, ya Allah berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya ini. Untuk melatih ini Pak Bu, mene-mene nek budal nang masjid subuh nggawa duit ora usah akeh-akeh mbok 1000 mbok 2000 lebok iku ngono ku Pak. Malaikat berdoa, ya Allah berkahilah, gantilah harta yang dermawan ini. Iku mulai pagi Pak ya. Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi, dikatakan yusbihu, satu akar kata dengan subuh ya. Nah, belum melaksanakan aktivitas yang macam-macam, kita buka hari kita di pagi hari itu dengan berinfak, bersedekah. Ngoten niku malaikat berdoa, ya Allah berilah ganti harta orang dermawan ini. Iku malaikat nomor 1. Lah nek sampean ora infak ora sedekah di pagi hari, gegem. Malaikat satunya berdoa, ya Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah musnahkanlah harta si bakhil ini. Iki Sahih Muslim Pak. Dadi nek ana wong esuk tangi, esuk kegiatan macam-macam durung didahului dengan sedekah, malaikat yang satu tadi yang akhir tadi mengatakan, ya Allah musnahkanlah harta si bakhil ini.
Musnah di sini ada dua pemahaman. Satu, musnah dalam arti habis, hilang, mau kobong, mau dirampok uang, mau ya apa ya. Atau yang kedua, musnah keberkahannya. Duit tetap akeh, omai tetap magrong-magrong, tapi ora barokah. Apa tandane nek duit iku gak barokah? Gampang. Tandane duit ora barokah yaiku duit sing ora iso nambah keapian. Duit digawe modal maksiat, berarti duit ora barokah. Semakin kaya semakin banyak dosa, berarti kekayaannya itu digunakan modal berbuat maksiat, menandakan harta yang tidak barokah. Sebab barokah itu maknanya ziyadatul khair, adanya penambahan kebaikan. Ya, Pak nyun sewu nggih, Bu, ini pengalaman. Wedal kula tasih ngaji-ngaji teng pesantren riyen. Niku nyun sewu kula riyen kan cantrike kiai. Napa cantrik? Cantrik iku asisten. asisten kiai. Nanti ngertuto kiai. Gawak kitabe, gawak kacamatae. Ngentekne wedange sing ganteng iku mau ya. Royoan ngentekno wedange kiai. Iku biasa ya niku ya. Lah kiai ini Pak nyuwun sewu ya. Nek nang masjid subuh ngoten niku nggo dhuwit dilebokno nggone kas masjid. Tak wanek-wanek apa lek takon. Yai. Masjid niki masjide pesantren, masjid pondok niku gadane jenengan. Kok jenengan mlebetaken wasa teng mriku. Kata jawabe apa, Pak? Ngeten, Pak. Le. Nek esuk-esuk ngono iku sadurunge awakmu lapo-lapo, sadurunge beraktivitas macam-macam. Seyogyanya berinfak bersedekah. Ya. Ya ora akeh lho sing tak lebono ora akeh. Tapi yang kita buru, yang kita kejar adalah doanya malaikat. Itu puluhan tahun yang lalu Pak. Warengan aku buka kados datai, oh dalilu iki sing digawe kiai dhisik. Dadi kiai iki ngamalne hadis iki. Sebelum beraktivitas macam buka hari itu dengan berinfak bersedekah walaupun tidak tapi yang kita harapkan ada doanya para malaikat. Gitu Pak ya. Di dalam ajaran Islam itu dan apa-apa mau jenenge ngaji tak buka no Quran ya. Tapi ini terjemahannya bahasa Inggris Pak ya, enggak apa-apa kok di terjemahan dewe. Ini ya. Ada Al-Qur'an, suratnya surat Saba. Ayatnya ayat 39. Nah, Quran surat Saba ayat 39 akhir. Pulau waos. Kelihatan? Aduh, tidak kelihatan. Ya, takin aja tak kopi saja ya, tak kopi. Nah ya, tak kopi, tak perbesar di sini ya. Tak perbalnya. Nah wes tak gede nih. Ben iso waca kabeh. Nah wes ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apapun dan apa-apa yang kamu nafkahkan, kamu infakkan min syai'in dari sesuatu harta, fahuwa yukhlifuh, mongko dheweke Gusti Allah membalasnya.
apapun yang kamu infakkan, Allah dipastikan akan membalasnya. Wa huwa khairur raziqin, dan Dia Allah sebaik-baik pemberi balasan, memberi rezeki. Jadi konsep dalam Islam tidak ada infak tanpa balasan. Tidak ada infak yang tidak diganti. Semua infak akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak berlebihan apabila kemudian malaikat yang datang tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti harta si dermawan ini. Nek ora gelem nek ora gelem infak, ora gelem sedekah, malaikat siji ngomong, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Wis sesuk nek wayahe subuh nang masjid gawa duit. Mbok 1000, mbok 2000 gak ono sing ngeruh, ya. Yang kita harapkan adalah doa para malaikat. Sopo jenenge malaikat loro iki mau ora dituduhne, ya. Nah, nomor 6. Ya, nomor 6. Orang yang akan mendapatkan doa adalah mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Musnad Ahmad, hadis yang sahih disebutkan, man shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina sholat. Barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali solawat, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat baginya 70 kali. Nah, nanti ini kan kita bicarakan tentang bab solawat. Di antara pemahaman solawat itu adalah solawat itu ada 2 macam pemahaman. Yang pertama, solawat dalam arti verbal, doa. Doa solawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu solawat dalam arti verbal, doa. Pemahaman kedua, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah itu juga disebut sebagai orang yang bersolawat atas Nabi dalam bentuk real pengamalan. Oh, ya, makanya jangan remehkan nilai-nilai sunnah Nabi, sebab kita melaksanakan sunnah Nabi itu artinya kita lagi bersolawat atas Nabi dalam bentuk tindakan amalan nyata, ya. Dalam konsep Islam itu untuk mendapatkan sesuatu itu ada doa, ada bekerja, ya. Berdoa dan bekerja dan berdoa itu rangkaian. Dia berdoa untuk mendapatkan rezeki, dia bekerja melaksanakan real dari doa. Bersolawat atas Nabi juga begitu, ada doa solawat, ada juga amalan-amalan sunnah yang disebut dengan pengamalan solawat dalam bentuk. Nomor 7, orang yang sedang makan sahur itu akan mendapatkan doa malaikat. Mangan sahur itu wong ping enak lho mangan sahur ya. Walaupun makanannya masakan yang lezat, makanannya juga enak, tapi waktu makan itu adalah sebelum subuh akan menjadi tidak enak. Disebabkan apa? Enak-enak wong turu, ijek-ijek ngantuk, dikongkon mangan, akhirnya ora selera, ya. Ora selera, apa meneh karipan, ya, karipan. Makanya makan sahur itu kebanyakan tidak mengenakkan. Tetapi yakinlah, jika kita makan sahur untuk persiapan siangnya melaksanakan puasa, makan sahur itu akan mendatangkan keberkahan. As-sahuru a'luhu barokah.
makan sahur itu adalah barokah, banyak keberkahannya. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang di antara kalian hanya meneguk seteguk air, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Ya, berikutnya Pak ya, orang yang sedang menjenguk orang sakit itu mendapatkan doa para malaikat. Hadis ini hadis sahih menurut Imam Ahmad. Walaupun ahli-ahli hadis lain menyebutkan pertentangannya, ada yang menyebutkan hasan, bahkan ada yang mengatakan dhaif, tapi Imam Ahmad memasukkan hadis ini kategori hadis yang sahih. Coba ada hadis ini Pak. Apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim yang lagi sakit, maka dia berjalan di tepi surga sampai ia duduk. Iku mau Pak, nek duduk kena corona. Barang kena corona orang sing nyambangi ya, nelongso ya. Sampai kapanane ngono wong kampung Pak, terus muring-muring karo wong liyane. Ini rumahnya dia itu kena, keluarganya kena corona. Yang laki-laki mesti dibawa ke rumah sakit, yang perempuan isoman di rumah. Jam 09.00, jam 10 berjemur. Lah omahe kan nggone wong lewat, kan nggone wong lewat. Dia lagi berjemur, bareng wong lewat ngerti ku berjemur, ora sido lewat ku balik ya, balik sampai yang berjemur Pak, sing sakit sing iso wong wedok mau ngomong ngene, ya Allah, ngomong kampung kene delok aku kok delok setan. Sebab arepe lewat begitu tahu kalau dia itu berjemur, balik ora sido lewat kono. Nelongso teman kena corona ya. Nah, padahal di dalam Islam mengajarkan apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sakit, itu seperti ia berjalan di tepi surga sampai ia duduk. Apabila telah duduk di situ mendampingi yang sakit ya, maka ia diliputi oleh rahmat. Apabila di waktu pagi dia berbesuk, maka 70.000 malaikat memberikan sholawat kepadanya hingga waktu sore. Sampean besuk pagi Pak, malaikat 70.000 malaikat berdoa kepada Allah untuk kita yang menjenguk orang sakit, mulai pagi sampai sore. Jenengan besuk sore, semalam suntuk sampean mendapatkan doa 70.000 malaikat. Nah ini kan luar biasa. Tapi dalil iki Pak, koyo ora berlaku saat ada corona. Ora ono sing ngamalno. Wis ora ditungano malaikat sik gak apa-apa, timbangane aku kena corona pisan ya. Terakhir, seorang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain, maka orang itu mempunyai hak mendapatkan doa para malaikat. Sunan At-Tirmidzi dengan hadis berderajat hasan menyebutkan keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku, kata Rasul, dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi sampai semut yang ada dalam sarangnya, sampai ikan paus di dalam laut, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama manusia. Makanya Pak, tutur-tutur itu penting ya, tutur-tutur itu penting ya. Kalau ya ini menurut kemampuan kita Pak ya, kalau jenengan semisal kok belum mampu tutur-tutur nang wong liya ya tutur-tutur nang anake, tutur-tutur nang bojone ya.
Lah nek ana wong tutur-tutur ngono iku, nek bojo sampean tutur-tutur ngono iku aja kemudian terus dibikin cegek. Mulai ceramah. Ya. Ya. Lho aku cerita ngene sebab aku tadi kono ngono mbek bojoku. Ya. Lah kok jenenge Surabaya iku lak omahe pepet-pepetan lho, Pak. Lah ngono ku ana tangga nang omah. Wis ngomong nyerempet ngrasani kancane. Nah terus aku ngomong mari. Bareng tangga wis mulai aku ngomong. Sampeyan kudune iso milah-milah apa omongan sing bermanfaat, apa omongan sing menjurus pada dosa. Rasane wong ora krasa. Jawabe mulai ceramah. Lho ngono, Pak. Paling sampeyan udah tahu kalau ngono. Ya. Tapi nek ana bojo sampean ngomong sing apik-apik, biarkan aja. Biarkan dia melaksanakan tugasnya sebagai pengingat kita yang lupa. Di sampingnya itu dia punya hak untuk mendapatkan doa malaikat sebab dia tutur-tutur dalam kebaikan. Para mari tutur-tutur semaput mati. Iku husnul khotimah mari tutur-tutur sing apik-apik mari ngono mati husnul khotimah. Ada ya. Insya Allah suatu saat akan kita lanjutkan kembali dan harus kalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan. Sementara begitu kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.